Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat, selamat bertemu lagi dengan Rumah Akreditasi. Rumah Akreditasi adalah rumah tempat kita belajar, bertanya, dan berdiskusi masalah akreditasi. Kali ini kita akan meneruskan tentang tutorial FMEA ya, tetapi kali ini dikhususkan untuk caranya menghitung RPN-nya ya. Jadi untuk menghitung RPN-nya ini perlu konsentrasi ya, sehingga menghitungnya ini dengan tepat ya. Soalnya kalau menghitung RPN-nya ini tidak tepat, maka FMEA-nya itu juga akan sia-sia ya, tidak akan memberikan perbaikan ya. Jadi kita kali ini akan memberikan tutorial khususnya tentang cara menghitung RPN pada FMEA ya, bersama Dr. Yanto, Surveyor FKTP. Baik, kita akan lihat definisinya ya, beberapa hal yang penting ya. Yang pertama adalah mengulangi lagi apa yang dimaksud FMEA ya. Jadi FMEA itu adalah suatu metode ya yang digunakan untuk menganalisa risiko kegagalan. Jadi sesuatu proses yang di dalam proses itu ada kemungkinan terjadi modus kegagalan, maka modus kegagalannya itu akan diperbaiki dengan tool yang namanya FMEA. Jadi FMEA ini suatu metode ya, suatu tool ya untuk memperbaiki modus kegagalan ya. Metode ini ya dapat menentukan peringkat risiko ya. Jadi ini risiko ya, risiko yang dipresentasikan dengan nilai yang diberi nama RPN ya, Risk Priority Number ya. Jadi ini suatu angka yang untuk mengetahui berapa angka risikonya ya. Jadi suatu modus kegagalan itu berapa angka risikonya ya, otomatis semakin besar angka risikonya, semakin besar angka RPN-nya, berarti modusnya itu kemungkinan terjadi itu semakin besar ya gitu. Jadi kali ini kita akan membahas khusus tentang RPM ya, Risk Priority Number ya. Nilai RPM yaitu diperoleh dari perkalian 3 indikator ya, yaitu severity itu dampaknya, jadi kemudian occurrence itu probability, jadi beberapa kemungkinan terjadi ya, probability-nya ya, frekuensi, kemudian D itu detection ya, modusnya itu seberapa mudah dideteksi. Jadi sekali lagi RPN ya itu dihitung dengan perkalian 3 ini ya, S, O, dan D ya, severity dikali occurrence dikali detection ya. Nah ini makanya Bapak Ibu dengan tutorial ini bisa mengisi ini dengan baik ya, dengan tepat ya, karena kalau mengisinya ini tidak tepat sekali lagi maka FMEA-nya itu akan sia-sia ya. Baik, kita akan pelajari pada slide berikutnya. Baik, yang pertama adalah severity. Severity itu dampak. Jadi ini adalah nilai ya. Nanti ini ada nilainya itu antara 1 sampai 5 ya. Nilai itu adalah berhubungan dengan seberapa besar dampak yang timbul akibat kegagalan itu. Nah, kita akan menghitung suatu modus kegagalan. Nah, jadi kalau kegagalan itu terjadi, itu akan memberikan dampak itu seberapa. Nah, dampaknya itu namanya severity, diberi nilai skor ya, itu nomor angka 1 sampai angka 5. Nanti bagaimana 1 sampai 5 nanti kita pelajari. Jadi nanti ada yang namanya tidak signifikan, ada yang namanya minor, ada yang namanya moderat, ada yang namanya mayor, ada yang namanya katastrofik. Nanti ini
akan kita pelajari lebih detail ya. Ini yang disebut severity ya. Berikutnya adalah occurrence. Occurrence ini probability ya. Jadi ini adalah seberapa sering ya kemungkinan penyebab kegagalan itu terjadi. Jadi modus itu kemungkinan terjadinya itu keberapa sering, frekuensinya itu keberapa kali ya. Nah, nilainya ini juga antara 1 sampai 5. Jadi semakin tinggi ratingnya, itu berarti kegagalannya juga nanti semakin sering itu. Jadi sekali lagi, kalau occurrence itu sama dengan probability sama dengan frekuensi. Jadi nanti ratingnya 5, ada yang namanya sangat jarang, ada yang namanya jarang, ada yang namanya mungkin, ada yang namanya sering, ada yang namanya sangat sering. Nanti ini akan kita pelajari lebih detail supaya Bapak Ibu nanti betul-betul paham dan tidak salah lagi dalam mengisi RPN ya. Berikutnya adalah detection. Nah, kalau detection ini nama deteksi ya, mendeteksi ya. Jadi kalau ada suatu kegagalan, seberapa mudah atau seberapa sulit itu dideteksi ya. Seberapa mudah, seberapa sulit kegagalan itu diketahui. Nah, jadi ini adalah angka yang dipakai untuk mengetahui tentang kemungkinan untuk mengetahui kegagalan itu, untuk mendeteksi kegagalan itu. Itu juga akan kita beri angka 1 sampai 5 ya. Jadi ini supaya Bapak Ibu bisa mengerti. Jadi detection ini adalah seberapa jauh atau seberapa mudah atau seberapa sulitnya ya penyebab kegagalan itu dapat dideteksi ya. Nah, ini di angkanya juga 5. Nanti ada yang disebut sangat mudah terdeteksi ya, atau kemudian mudah terdeteksi, kemudian sedang untuk terdeteksi, sulit terdeteksi, dan sangat sulit terdeteksi ya. Saya sampaikan di sini untuk bisa mendeteksi ini, kalau di tempat kita di kesehatan itu ya, salah satunya adalah dengan SOP. Jadi kalau ada SOP maka itu mudah untuk dideteksi. Artinya suatu proses yang tidak sesuai dengan SOP maka itu akan kemungkinan besar untuk menjadi gagal ya itu. Kemudian yang kedua, mendeteksi ini kalau jika ada ya pengawas ya, ada pengawas, ada monitoring ya, kemudian ada double check. Nah, hal-hal seperti itu adalah hal-hal yang memudahkan untuk mendeteksi. Jadi untuk deteksi ini saya harapkan Bapak Ibu berpedoman pada dua itu, SOP-nya ada atau tidak, kemudian monitoringnya jalan atau tidak, kemudian ada pengawasan atau tidak, kemudian ada double check atau tidak. Kalau itu ada, maka kegagalan itu mudah dideteksi gitu ya. Jadi ini supaya Bapak Ibu bisa paham dan nanti bisa menerapkan detection ini ya. Angkanya sama, yaitu kita beri angka 1 sampai 5. Nanti kita akan pelajari lagi lebih lanjut ya. Baik Bapak Ibu, sekarang kita pelajari dulu konsep FMEA-nya supaya Bapak Ibu tahu FMEA itu sebetulnya bagaimana. Jadi kalau ada suatu proses ya, proses pelayanan, bisa proses pelayanan di loket, proses pelayanan imunisasi, proses pelayanan persalinan, proses pelayanan rawat inap ya, pokoknya proses apa aja yang ada di FKTP ya. Nah, proses itu dilihat kalau proses itu sedang berjalan, apa kemungkinan modus kegagalannya. Nah, jadi modus kegagalannya itu apa? Jadi kalau modusnya itu sudah dicari, kemudian masing-masing modus kegagalannya itu dihitung RPN-nya. Itu nanti yang disebut RPN lama. Nah, kalau di proses yang lama ini ada atau ditemukan modus kegagalan, maka modus kegagalan ini kita antisipasi ya, kita perbaiki sebelum terjadi agar tidak terjadi.
itu menggunakan tool yang namanya FMEA. Jadi sekali lagi, FMEA ini adalah suatu tool, suatu alat, suatu metode untuk mengantisipasi agar modus kegagalan di proses yang sedang berjalan ini menjadi lebih baik. Nah, bagaimana caranya? Ya dengan upaya-upaya. Jadi kalau ada modus A, upayanya ini. Kalau modus B, upayanya ini. Modus C, upaya ini. Nah, upaya-upaya itu kalau diterapkan ya, sehingga kita mempunyai proses baru. Jadi proses baru itu proses desain. Ini kalau ini sebelum desain, kalau ini proses baru itu proses yang telah desain, artinya proses yang telah dilakukan dengan upaya-upaya yang ditemukan dengan FMEA. Nah, kemudian kita hitung lagi ya, setelah proses itu berjalan, RPN-nya ini kita hitung lagi ya. Nah, kemudian antara RPN lama dan RPN baru ini dibandingkan ya. FMEA dikatakan berhasil jika RPN lama itu turun ya menjadi ini yang baru ya. Ini RPN lama turun menjadi RPN baru itu angkanya harus antara 30 sampai 50%. Jadi kalau turunnya itu bisa 30 sampai 50%, berarti FMEA-nya itu berhasil ya. Jadi makanya menghitung RPM-nya ini penting. Nanti kita akan membandingkan antara RPN yang lama dan RPN yang baru, kemudian dibandingkan. Jika ada perbedaan sekali lagi antara 30 sampai 50%, berarti FMEA-nya berhasil. Itu konsepnya tentang FMEA. Nah, tentang bagaimana cara melaksanakan FMEA yang 8 langkah, saya sudah membuatkan videonya. Jadi silahkan Bapak Ibu tonton tentang video saya yang berjudul FMEA ya. Di situ akan dijelaskan langkah demi langkah ya, dari langkah pertama sampai langkah terakhirnya. Untuk yang di kali ini, tutorial kali ini, langkah-langkah itu tidak kita berikan, ya, hanya khusus untuk menghitung RPN-nya aja. Baik, sekali lagi Bapak Ibu ya, saya ingatkan untuk menghitung RPN. Nah, RPN itu adalah perkalian dari 3 ya, S, O, dan D ya. Nah, S itu severity atau dampak. Nah, jadi dampak dari suatu modus kegagalan itu kita beri tingkatan nilai 1, 2, 3, 4, dan 5 ya. Nah, 1 itu artinya tidak signifikan ya. Nah, dampaknya di sini adalah tidak ada cedera. Jadi kalau dampak itu, kalau kegagalan itu terjadi dan dampaknya pada pasien ya itu tidak ada, maka kita beri nilai 1. Jadi mudah ya. Nah, kemudian kalau dampak itu memberikan cedera yang ringan, misalnya luka lecet atau luka yang bisa diatasi oleh pertolongan pertama ya, misalnya hanya dikasih betadin, dikasih obat merah ya, maka itu disebut minor, itu kita beri angka 2 ya. Kemudian berikutnya yang lebih berat itu disebut cedera sedang, ini disebut moderat, yaitu misalnya kalau lukanya itu luka robek, berarti kalau luka robek ya berarti masih perlu di heating ya, seperti itu. Kuncinya yang termasuk cedera sedang itu jika ada berkurangnya fungsi baik motorik, sensorik maupun psikologis yang sifatnya reversible, jadi masih bisa kembali lagi. Itu moderat, kita beri angka 3. Kemudian yang 4 yang itu disebut mayor, itu jika cederanya luas atau cederanya berat. Dikatakan berat jika terjadi cacat atau kelumpuhan atau terjadi kehilangan fungsi motorik, fungsi sensorik atau fungsi psikologis ya. Nah itu, kalau itu terjadi itu cederanya berat, itu termasuk jenis mayor dan tingkatnya 4. Nah, kemudian yang kelima, ini yang paling berat, itu disebut katastrofik ya, jika dampaknya itu bisa menyebabkan kematian. Jadi kalau dampak itu sampai menyebabkan kematian, maka itu kita beri nilai 5.
Berarti sekarang kita simpulkan ya, kita hafalkan ya supaya mudah. Jadi mudahnya begini, kalau 1 itu berarti tidak ada cedera, kalau 2 berarti cederanya ringan, kalau 3 itu cederanya sedang, kalau 4 cederanya berat ya, kalau 5 kematian. Jadi mudah ya, tidak ada cedera, cedera ringan, cedera sedang, cedera yang luas, dan ada kematian. Itu nanti Bapak Ibu cara mengisi severity ya, itu seperti ini ya. Oke, kita lihat slide berikutnya. Ya, berikutnya setelah S adalah O. O itu occurrence ya. Occurrence ini probability atau frekuensi. Jadi seberapa sering. Nah, gitu ya. Ini tingkatannya juga 5, 1, 2, 3, 4 dan 5. Nomor 1, tingkatan nomor 1 itu sangat jarang ya. Dikatakan sangat jarang itu jika dalam 5 tahun itu baru terjadi sekali. Jadi kejadiannya itu sekali hanya dalam waktu 5 tahun. Jadi sangat jarang ya. 5 tahun sekali gitu ya, gitu. Kemudian yang risiko nomor 2 itu jarang. Yang dikatakan jarang itu jika antara 2 sampai 5 tahun itu baru terjadi sekali. Itu kalau kejadiannya seperti itu maka disebut itu jarang ya. Kemudian yang ketiga itu adalah mungkin. Dikatakan mungkin jika itu dalam 1 sampai 2 tahun itu terjadi sekali ya. Kemudian yang keempat itu sering. Dikatakan sering jika dalam 1 tahun itu terjadi beberapa kali ya, itu 1 tahun ya. Kemudian yang dikatakan sangat sering itu jika dalam 1 bulan atau 1 minggu itu terjadi beberapa kali ya. Jadi kita buat singkatannya supaya Bapak Ibu mudah menjelaskan ya nanti ya mengisinya. Jadi kalau satu itu sangat jarang. Yang dimaksud sangat jarang itu 5 tahun baru terjadi sekali. Yang kedua jarang ya. Jarang itu adalah antara 2 sampai 5 tahun baru terjadi sekali. Kemudian yang ketiga mungkin itu jika antara 1 sampai 2 tahun itu terjadi sekali. Kemudian yang keempat itu sering, itu jika dalam beberapa tahun, dalam 1 tahun itu terjadi beberapa kali. Nah, yang sangat sering 5 itu jika dalam 1 bulan atau dalam 1 minggu itu terjadi beberapa kali. Kalau kejadiannya seperti itu maka itu sangat sering ya. Ini untuk occurrence ya. Ini yang untuk yang kedua, untuk mengisi RPN yang kedua ini yang Bapak Ibu harus pahami ya. Jadi ini supaya Bapak Ibu pahami supaya nanti bisa mengisi ini dengan baik. Oke. Kemudian yang ketiga, detection. Nah, ini yang agak rumit ya. Banyak Bapak Ibu yang kesulitan mengisi ini, kadang-kadang tidak tahu maksudnya apa yang dimaksud mendeteksi ini ya. Jadi mendeteksi ini adalah mendeteksi penyebabnya. Jadi suatu modus kegagalan itu kan ada penyebabnya. Nah, kalau penyebabnya itu cepat diketahui, nah itu berarti mudah diketahui. Tapi ada yang penyebabnya itu sulit diketahui. Nah, kalau sulit diketahui ya berarti nanti menjadi sulit ya. Jadi ini hanya masalah mudah atau tidaknya mengetahui penyebab dari suatu modus kegagalan. Nah, nilainya juga 5 ya. Nah, jadi ini yang nomor 1 itu sangat mudah terdeteksi ya. Sangat mudah terdeteksi itu artinya dalam proses itu mudah untuk diketahui penyebabnya. Jadi penyebabnya mudah diketahui, terus ke modus kegagalannya mudah diketahui. Kalau mudah diketahui itu disebut nilai 1 ya. Oke. Kemudian yang nomor 2 itu mudah terdeteksi. Jadi yang 1 tadi sangat mudah terdeteksi, kemudian yang kedua ini mudah terdeteksi ya. Kalau mudah terdeteksi ini diberi angka 2, sedangkan sedang terdeteksi ini diberi angka 3. Kemudian kalau sulit terdeteksi
diberi angka 4, kalau 5 sangat sulit terdeteksi itu diberi angka 5. Nah, kita akan kesulitan untuk memberi nilai ini ya. Ini masuk 1, 2, 3, 4 atau 5 ya. Soalnya kalau dengan kata-kata ini sangat mudah terdeteksi, ya. Nah, ini patokannya pakai ini. Kalau kita pakai range dari 10 ya, 10 ya. Kalau mudah itu berarti dari 10 ini dipenuhi semua. Tapi kalau 2 itu 7 dipenuhi, kalau sedang itu 5 dipenuhi, kalau 4 itu 2 dipenuhi, kalau 5 sulit itu tidak ada yang dipenuhi. Jadi sebagai contoh begini supaya Bapak Ibu nanti bisa mengisi ini dengan baik ya. Sekarang kalau ada suatu modus kegagalan. Nah, modus kegagalan itu untuk mengetahui deteksinya itu umumnya yang kita gunakan kalau di kesehatan itu satu menggunakan SOP. Jadi SOP satu. Kedua itu menggunakan pengawasan ya, adanya pengawasan atau monitoring ya. Kemudian yang ketiga itu menggunakan double check ya. Ini yang saya tahu. Nanti Bapak Ibu bisa mencari yang lain. Nanti bisa menulis di komen ya yang lain. Jadi kita katakanlah dengan 3 ini yang umum kita kerjakan di Puskesmas atau di FKTP yang lain ya. Ada SOP, ada monitoring, dan ada double check. Nah, artinya kalau 3 ya, kalau 3-tiganya itu dipenuhi berarti itu ada, berarti itu sangat mudah deteksi. Nanti itu kita beri angka 1 ya. Nah, kemudian kalau hanya 2 ya, hanya 2 tadi kan 3. Kalau hanya 2 berarti mudah terdeteksi, itu kita beri angka 2 ya. Nah, kemudian kalau hanya 1 ya, hanya 1 ini misalnya ya, itu kita beri angka 4. Tapi kalau tidak ada, dari 3 ada itu kita beri nilai 5. Nah, untuk sedang ini gimana? Nah, untuk sedang ini mungkin ya di antara ini ya mungkin SOP ada tapi SOP itu tidak pernah digunakan ya. Mungkin kalau gitu itu mungkin sedang ya, ada SOP tapi tidak pernah digunakan. Jadi Bapak Ibu nanti membagi 1, 2, 3, 4, 5 itu berdasarkan itu. Jadi kalau saya menggunakan 3 tadi, kalau 3 dipenuhi itu 1. Tapi kalau dari ketiga itu tidak ada, nilainya 5 ya. Kalau adanya hanya 2 berarti 2, kalau adanya hanya 1 berarti 4. Nah, yang ini di tengah-tengah ya, Bapak nanti di tengah-tengah nanti bisa menghitung. Nah, makanya nanti seberapa tool yang digunakan untuk mendeteksi ini. Nah, ini Bapak Ibu cara memperhitungkannya seperti ini ya. Ini kalau tidak dipahami dengan baik, Bapak Ibu akan kesulitan untuk mengisi, dan nanti mengisi RPN-nya itu asal diisi ya. Sekali lagi, kalau RPN asal diisi nanti hasil FMIA-nya itu juga akan sia-sia ya, akan bias ya. Oke, kita lanjutkan slide berikutnya. Baik, kita berikan contoh ya. Kita memberikan contoh. Jadi kita contohnya ini tentang di UKM ya. Kemarin soalnya ada yang tanya apakah FMIA itu khusus untuk UKP aja. Tidak ya. FMIA ini bisa dilaksanakan di UKM juga. Ini contohnya ya. Proses pemberian imunisasi di posyandu. Ini kegiatan UKM ya. Nah, kalau Bapak Ibu mempunyai proses seperti ini, harus dibuat alurnya. Buat alur seperti ini. Jadi alur di posyandu itu kan 1 pendaftaran, setelah selesai lanjut ke penimbangan, setelah itu lanjut ke pencatatan, setelah itu lanjut di imunisasi. Berarti imunisasi itu ada di langkah yang keempat dari proses pemberian imunisasi di posyandu. Nah, kemudian kalau alur ini sudah dibuat ya, masing-masing dari tahapan ini kemungkinan akan ada modus kegagalan. Nah, kita beri contoh, cuma dalam contoh ini kita akan berikan satu-satu aja ya, tapi
modus kegagalan itu bisa lebih dari satu, tapi bisa aja dalam satu tahapan ini tidak ada modusnya juga bisa. Tapi dalam langkah ini akan kita berikan contoh satu-satu. Pertama, tentang pendaftaran. Di pendaftaran, modus kegagalannya itu apa sih? Ya, kita beri contoh adalah antrian yang panjang. Nah, jadi kalau kemungkinan modus yang terjadi di pendaftaran, antriannya panjang. Nah, nanti kalau antriannya panjang, ya ini akan menimbulkan masalah. Itu adalah sesuatu yang tidak ingin kita terjadi, ya. Kemudian kalau di penimbangan, apa kemungkinannya? Nah, kemungkinannya kita beri contoh misalnya balita tertimpa dacin. Nah, ya ini kan modus, ya. Modus kegagalannya di sini. Jadi balita tertimpa dacin itu bisa terjadi di penimbangan, ya. Oke. Juga modus-modus yang lain bisa nanti Bapak Ibu bisa tulis lagi di sini. Cuma contoh ini kita beri satu-satu. Sekarang setelah ditimbang pencatatan, apa modus yang bisa terjadi? Modus kegagalannya. Kita beri contoh misalnya salah menulis. Jadi timbangannya harusnya 20 ditulis 10. Nah, itu yang menjadi masalah, ya. Harusnya beratnya 20 ditulis 10. Ini salah menulis, ya, salah menulis atau salah mencatat itu juga akan memberikan dampak, ya. Kemudian di imunisasi, apa kemungkinan modus kegagalannya? Kita berikan contoh satu, misalnya salah vaksinnya, ya. Harusnya hari ini dikasih vaksin TB, TBC, ya, kemudian keliru dikasih vaksin misalnya polio dan seterusnya. Itu bisa terjadi, ya. Jadi salah vaksin, salah pemberian vaksin itu bisa terjadi. Nah, ini yang disebut modus-modus kegagalan. Ini belum terjadi, ya. Nah, karena belum terjadi, ini tidak boleh terjadi. Nah, bagaimana supaya ini tidak terjadi? Lah, kita harus mengantisipasi. Kita harus mengambil langkah-langkah supaya modus-modus ini tidak terjadi. Lah, itulah FMEA itu. Jadi FMEA itu adalah mengantisipasi agar modus-modus itu tidak terjadi, ya. Mari kita lihat slide berikutnya. Tadi kita sudah melihat, ya, proses. Jadi nanti Bapak Ibu kalau menghitung RPN bisa membuat tabel seperti ini, ya. Jadi ini nomor, ini prosesnya tadi apa, ya. Kemudian modus kegagalannya apa, ya, ditulis di sini 1, 2, 3, 4, ya, dan seterusnya. Ini dalam contoh ini kita beri 4 aja, 1, 2, 3, 4. Kemudian masing-masing dari modus ini kita hitung, ya. Ini severity-nya berapa, okurennya berapa, ya, kemudian deteksinya berapa, kemudian ini dikalikan ketemu RPN. Nanti RPN ini dari keempat ini kemudian kita ranking mana yang nomor 1, nomor 2, 3, dan 4 seperti itu, ya. Nanti Bapak Ibu bisa membuat tabel seperti ini. Ikuti aja, ya. Nah, tapi tidak harus seperti ini. Kalau Bapak Ibu membuat tabel yang lain juga boleh aja. Baik, mulai kita isi, ya. Nah, kita beri nomor ini misalnya nomornya, ya, nomor 1, ya. Kemudian prosesnya apa? Tadi contohnya adalah proses pemberian imunisasi di posyandu. Ini contoh. Nanti nomor 2 proses yang lain, nomor 3 proses yang lain, dan seterusnya. Kita hanya memberikan satu proses saja, ya. Jadi kali ini kita memberi contoh proses pemberian imunisasi di posyandu, ya. Tadi sudah kita lihat kita buatkan alur, ya. Alurnya itu masing-masing tahapan sudah kita temukan modusnya, ya. Modusnya tadi contohnya hanya satu-satu, ya. Nah, masing-masing modus kegagalan itu harus dihitung RPN-nya, ya. Oke. Kita beri contoh yang pertama. Jadi modus kegagalan yang pertama adalah antrian yang panjang, ya. Oke. Nah, kalau antriannya yang panjang, nah kita harus menghitung sekarang, ya. Severity-nya ini berapa, okurennya berapa, deteksinya berapa, sehingga ini kalau dikalikan ketemu RPN, ya. Nah, ya, untuk lebih jelasnya maka kita lihat dulu yang severity-nya. Kita lihat, ya, Bapak Ibu, ya.
Ingat ini ya. Jadi severity itu angkanya 1 sampai 5 ya. 1 itu tidak ada cedera, 2 itu cedera ringan, 3 itu cedera sedang, 4 cedera luas, 4 kematian. Nah, ini nanti kita gunakan untuk mengisi yang di modus kegagalan itu. Kita kembali ke sana lagi ya. Baik, kalau antriannya panjang, modusnya apa? Nah, kalau mati ya enggak ya. Ya berarti apa kira-kira? Bisa tidak ada cedera. Kalau tidak ada cedera berarti 1, bisa cedera ringan, kan gitu ya. Ya, jadi kalau antriannya panjang, bisa aja orangnya itu gelisah, kemudian jatuh ya, lecet. Jadi kemungkinan yang terbesar menurut saya kalau antriannya panjang itu dampaknya adalah luka yang ringan. Kalau luka ringan berarti kita beri nilai 2 ya. Nah, sekarang berapa seringnya antrian panjang itu ya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ya, kalau di posyandu antriannya panjang itu berapa lama. Nah, untuk bisa melihat ini kita lihat apa tadi yang supaya tidak lupa. Kita lihat dulu ya. Oke, kalau 5 tahun baru sekali 1, kalau 2 sampai 5 tahun itu 2, kalau 1 sampai 2 tahun itu 3, kalau dalam 1 tahun beberapa kali 4, kalau dalam bulan atau minggu beberapa kali 5. Nah, ini dengan dasar ini kita gunakan untuk menghitung angka tadi ya. Kita kembali ke hitungan tadi. Berarti kalau kita di posyandu atau di puskesmas ya, antrian panjang itu berapa ya? Menurut saya sih itu ya dalam 1 tahun, dalam 1 bulan atau dalam 1 minggu itu beberapa kali. Nah, berarti ini angkanya 5 ya. Nah, karena itu ya. Nah, karena dalam 1 minggu atau berapa bulan itu terjadi beberapa kali. Sekarang deteksinya. Nah, deteksi antrian panjang. Kita lihat ke deteksinya dulu supaya ingat ya. Nah, deteksi tadi ya kalau saya menyarankan menggunakan 3 tadi. Ada ndak SOP-nya, adakah monitoring dilakukan, kemudian ada ndak double check ya. Kalau 3 itu dilakukan, maka itu mudah dideteksi angkanya 1. Tapi kalau tidak pernah dilakukan itu angkanya 5 ya. Kemudian kalau hanya 2 ya, dari 3 itu kita beri angka 2, kalau hanya 1 kita beri angka 4, kalau di tengah-tengahnya nanti kita beri angka 3. Itu tentang detection ya. Ya, kita kembali ke tadi untuk mengisi ya. Nah, kalau antrian panjang ini penyebabnya kira-kira mudah diketahui enggak? Nah, kita lihat ya, ada SOP-nya atau enggak, ada double check atau enggak ya. Kemudian ada monitoring atau enggak. Kalau semuanya itu ada ya berarti nanti itu kita beri angka 1. Tapi kita dalam contoh ini kita beri nama angka 1 ya. Jadi itu berarti SOP-nya ada, kemudian ada double check, ada monitoring, sehingga itu mudah untuk dideteksi ya. Nanti Bapak Ibu bisa mengisi ini dengan angka yang lain. Nah, ini kalau sudah ketemu berarti ini 2 kali 5 kali 1. Nanti angkanya RPN ke sini ketemu 10 ya. Ini untuk yang antrian panjang ya. Sekarang kita lihat yang balita tertimpa dancin ya. Kalau balita tertimpa dacin ya mati mungkin jarang ya. Tapi kalau luka berat mungkin iya. Jadi kalau menurut saya, jadi ini angka ini berarti 4. Jadi ini kalau sampai balita tertimpa dacin ya, itu ya bisa menjadi cedera yang berat. Jadi makanya angkanya 4. Seberapa kemungkinan terjadi? Nah, kalau itu ya menurut saya sangat jarang ya. Nah, jadi sangat jarang ya. Bapak Ibu bisa melihat tadi ya, apa 5 tahun hanya sekali, apa 2 sampai 5 tahun sekali dan seterusnya itu. Nah, ini untuk ini kita beri contoh. Kalau ini di tempat ini kita beri nama 2. Jadi 2 itu dalam 1 tahun itu hanya beberapa kali terjadi ya. Oke. Kemudian untuk deteksinya, untuk balita tertimpa dacin sekali lagi SOP-nya ada atau enggak ya, ada double check atau enggak ya, ada monitoring atau enggak ya. Nanti Bapak Ibu bisa isi di sini. Nah,
kita beri contoh di sini, kita beri 1, jadi artinya ini ada SOP-nya, ada double check-nya dan gitu ya. Kalau ini tidak ada ya nanti ini angkanya menjadi 5 misalnya begitu ya. Ini untuk contoh aja. Nah, kalau ini sudah dihitung berarti ini dikalikan 4 kali 2, 8 kali 1, ditulis di sini angkanya 8 ya. Ini untuk yang balita tertimpa dajin. Kemudian berikutnya salah tulis hasil timbangan. Nah, kalau salah tulis hasil timbangan ya itu dampaknya bagaimana? Oh ya, misalnya kalau dari 10 ya ditulis hanya keliru menjadi 1 kilo, lah itu kan menjadi gizi buruk ya, jadi ya bisa berat ya. Jadi makanya kalau saya ya memberi angka 4 ya. Kalau salah itu bisa dampaknya itu bisa berat ya. Nah, berapa keseringannya? Kita beri contoh di sini misalnya 4 juga. Ternyata itu juga sering terjadi ya. Kalau salah itu namanya orang bekerja, kemungkinan salah itu makin besar. Seberapa mungkin kita bisa mendeteksi itu ya, sekali lagi ada SOP-nya ndak, ada double check-nya ndak, ada monitoring ndak, nanti kita beri angka di sini. Kita beri contoh misalnya angkanya 4, berarti ini artinya kalau 4 itu ya SOP-nya tidak ada ya, kemudian double check itu tidak ada, monitoring mungkin sekali-sekali ada, jadi kita beri nilai 4. Nah, ini contoh ya. Makanya kalau dalam hal ini 4 kali 4 kali 4 ya, kita beri nilai di sini 32. Ini RPN-nya. Kemudian yang terakhir, salah pemberian vaksin. Jadi bisa aja vaksin itu salah, yang harusnya vaksinnya itu polio bisa diberikan vaksin BCG ya. Ya, bisa seperti itu. Nah, kalau salah ada kejadian salah seperti itu, dampaknya apa ya? Kalau mati enggak ya. Nah, jadi itu ya hanya dosisnya menjadi tidak tepat ya. Jadi itu ya menurut saya ya sedang lah ya. Jadi makanya kita beri nilai 3 ya. Kemudian seberapa itu terjadi? Nah, ya tergantung Bapak Ibu, di tempat Bapak Ibu kejadian itu seberapa sering ya. Dalam hal ini kita beri contoh misalnya 4, oh ternyata itu sering juga terjadi ya. Kenapa sering itu terjadi? Karena banyak ibu-ibu yang tidak membawa KMS. Jadi kalau tidak bawa KMS kadang lupa aja kalau ditanya hari ini waktunya vaksin apa itu, kalau tidak ditulis di KMS biasanya banyak lupanya ya. Kemudian mendeteksinya gimana? Yaitu tadi ada SOP atau enggak, ada monitoring atau enggak, ada double check atau enggak. Nah, kita tulis di sini, kita beri contoh misalnya 5 ya. Kalau 5 itu berarti semuanya enggak ada ya. Enggak ada SOP, enggak ada double check, enggak ada gitu. Jadi ini semuanya enggak ada, kita beri angka 5. Nah, kemudian ini dikalikan 3 kali 4 kali 5, angkanya ditulis di sini, ketemu 60. Nah, setelah angka ini muncul, kemudian kita beli ranking. Rankingnya gimana? Dipilih yang terbesar. Berarti ini kan 60 ini yang terbesar. Berarti salah pemberian vaksin ini adalah ranking 1. Kita tulis di sini ya, ranking 1. Kemudian ini yang kedua kita tulis di sini 2. Kemudian ini ya 10, ini yang ketiga kita tulis di sini. Kemudian ya ini 3 ya, ini ya 3, ini baru 4 ya gitu ya. Jadi ini rankingnya. Jadi begini Bapak Ibu cara menghitung RPN ya. Bapak Ibu nanti harus paham cara mengisi ini, soalnya kalau ngisi ini asal diisi ya otomatis nanti RPM-nya itu sia-sia ya, tidak akan berguna ya. Baik, kita lanjutkan, kita lihat slide berikutnya. Kemudian setelah kita mengetahui modus kegagalannya, ya kita membuat upaya perbaikan ya. Nah ini F-nya itu seperti itu. Jadi kalau modus kegagalan itu sudah diketahui, maka akan segera dibuat upaya perbaikan supaya modus kegagalan itu tidak terjadi. Bapak Ibu bisa membuat kolom seperti ini ya. Jadi tiru aja seperti ini kemudian diisi. Tadi kita beri contoh ya. Nah, ini nomornya 1. Prosesnya apa tadi? Adalah proses pemberian imunisasi di posyandu. Modusnya apa? Kita tulis di sini. Nomor 1 misalnya antriannya panjang. Nah,
kalau antrian panjang ini kan kita antisipasi jangan sampai antrian panjang itu terjadi. Bagaimana caranya? Kita buat upaya perbaikan. Kita misalnya menambah kadernya. Jadi yang kader yang bertugas di meja pendaftaran itu yang awalnya 1 misalnya ditambah menjadi 2. Ini adalah upaya perbaikan untuk mengantisipasi antrian yang panjang. Kemudian yang kedua, misalnya balita tertimpa dacin. Nah, ini walaupun ini belum terjadi kan, tapi ini kan bisa terjadi. Nah, supaya ini tidak terjadi, kita buat upaya. Apa upayanya? Ya, kita buatkan SOP. Misalnya SOP menyiapkan dacin. Jadi kalau menyiapkan dacin itu harus ada SOP-nya. Jadi bukan hanya asal digantung begitu aja, tapi kalau dibuatkan SOP-nya nanti ini kan menjadi tidak terjadi gitu ya. Itu yang nomor 2. Kemudian nomor 3, salah tulis hasil timbangan. Nah, contoh penyebab salah tulis hasil timbangan itu jika diomongkan secara lisan. Ya, si A beratnya 3 kilo, si B beratnya 5 kilo lah. Kalau cara seperti itu ya bisa sering salah ya, yang nulis itu ya, antara yang didengar dengan yang ditulis mungkin sesuatu yang beda. Nah, berarti kalau itu penyebabnya, apa upaya yang harus dilakukan? Misalnya hasilnya itu ditulis di kertas. Jadi si A itu beratnya 5 kilo, si B beratnya 3 kilo. Jadi begitu. Jadi nanti dengan adanya tulisan itu, pihak yang mencatat itu tidak akan keliru lagi. Tetapi kalau sistem hanya dengan ucapan, ya misalnya hanya dengan bicara si A 5 kilo, si B 3 kilo. Nah, bagian mencatat bisa keliru ya. Jadi ini upaya perbaikannya. Kemudian berikutnya yang keempat adalah kalau salah pemberian vaksin, ya apa upaya yang harus kita berikan supaya vaksin itu tidak keliru pemberiannya. Nah, kita misalnya cek vaksin di KMS. Jadi kalau tidak membawa KMS mungkin saya sarankan itu ditunda ya. Karena bisa keliru nanti. Tapi kalau dia membawa KMS nanti kan jelas, oh yang sudah ini berarti berikutnya ini. Jadi ini upaya perbaikannya. Jadi mengecek vaksin apa yang diberikan hari ini itu di KMS. Ini adalah upaya-upaya perbaikan agar modus ini tidak terjadi. Nah, setelah dilakukan upaya ini maka RPN-nya itu kita hitung lagi. Nah, gitu. Jadi RPN-nya itu dihitung 2 kali. Jadi RPN pada saat sekarang ini dan itu terus kemudian RPN redesign. Yang namanya RPN redesign itu adalah RPN yang sudah dilakukan upaya perbaikan ini. Jadi sudah ditambah kader, sudah ada SOP menyiapkan dacin, sudah menulis hasil timbangan di kertas dan sudah cek vaksin di KMS. Kalau ini sudah dilakukan, kemudian kita buat alur lagi ya. Untuk lebih jelasnya kita lihat slide berikutnya. Kita harus sekarang menghitung RPN yang baru. Sekali lagi yang namanya RPN yang baru adalah RPM yang telah dilakukan itu tadi upaya. Jadi kolomnya sama. Jadi ini membuat Bapak Ibu membuat kolom seperti ini. Kita tulis lagi biar kita beri contoh. Nomor 1 ya. Kemudian prosesnya adalah proses pemberian imunisasi di posyandu ya. Modus kegagalannya itu antrian panjang, tetapi antrian panjangnya ini sudah ada penambahan kader. Nah, kalau sudah ada penambahan kader ya berapa intinya? Kalau dampak itu kan kalau terjadi ya tetap sama ya, berarti dampaknya 2. Kemudian kalau sudah ditambah kader, maka frekuensinya menjadi berkurang ya. Maka kita beri angka 2 juga. Nah, mendeteksi ya itu kalau kita buatkan SOP, kita buatkan monitoring ya itu akan mudah dideteksi ya. Nanti untuk contoh ini kita buatkan 1, berarti 1 ini berarti semua dibuat ya, SOP dibuat, ada monitoring, ada double check dan seterusnya. Nah, kemudian RPN ini dihitung ya, dikalikan ya, 2 kali 2 kali 1 dihitung di sini ya, angkanya 4 ya. Oke. Kemudian berikutnya balita
tertimpa dacin. Ini kan sudah kita perbaiki dengan membuat SOP ya. Nah, kalau dengan adanya SOP maka ya, kalau itu terjadi dampaknya ya tetap berat ya. Kalau itu tetap terjadi ya tetap berat ya, maka kita tetap beri nilai 4. Tapi kejadiannya kalau sudah dengan SOP maka itu jarang. Jadi sudah jarang terjadi, jadi nilai ini menjadi turun. Kita beri contoh misalnya 1 ya, menjadi jarang sekali karena sudah sesuai SOP itu sudah kuat ya. Kemudian seberapa mudahnya mendeteksi ya tergantung tadi ada SOP-nya atau enggak, ada double check atau enggak. Nah, dalam contoh ini kita beri angka 1 artinya semua itu dibuat ya. Nah, kalau ini dibuat maka RPN yang baru ini dikalikan 4, 1, ini ketemu 4 juga ya. Kemudian salah tulis hasil timbangan ya. Tadi timbangan kan tidak ditulis di kertas, tapi ini dengan upaya sudah hasil timbangan ditulis di kertas ya. Kalau ditulis di kertas ya dampaknya apa? Kalau dampaknya tetap terjadi ya dampaknya tetap berat ya. Kemudian kalau sudah ditulis di dalam kertas hasilnya ya frekuensinya menjadi menurun misalnya ya. Kita beri contoh misalnya 2, kemudian mendeteksinya ya tergantung SOP dan itunya dibuat atau enggak. Kalau itu dibuat maka kita beri angka 1. Dan dengan ini angka ini kita kalikan 4 kali 2 kali 1, angkanya tulis ini 8 ya. Kemudian yang terakhir tentang salah pemberian vaksin ya. Kalau salah pemberian vaksin ini kita perbaiki dengan melihat atau mencek di KMS ya. Kalau tidak membawa KMS ya berarti imunisasinya kita tunda ya. Kalau kejadian itu terjadi ya dampak ini tetap sama ya, tetap berat ya. Nah, tapi kalau dicek di KMS ya kemungkinan salah itu menjadi kecil. Jadi ini angka ini menjadi turun ya. Kita beri contoh di sini angka itu menjadi 2 ya. Oke, kemudian deteksinya tergantung dari ini dibuat atau tidak SOP-nya dan seterusnya. Dalam ini kita beri contoh 2 ya. Jadi hanya 2 dari 3 yang dibuat itu berarti kita beri nilai 2. Ini contoh ya. Dan kemudian ini dikalikan ya 4 kali 2 kali 2 kita tulis di sini angkanya 16. Nah, jadi ini adalah RPM yang baru. Nah, kemudian kalau sudah kita ranking seperti tadi, kita cari angka yang paling besar. Di sini angka yang paling besar ini 16, berarti ini ranking 1, kemudian ini ranking 2, kemudian kalau ini sama. Nah, kalau ini sama, melihatnya begini, dilihat dari depan. Kalau depannya ini mana yang berat, ini ya contohnya, ini kan antrian panjang 2, tertimpa dacin 4, berarti kan ini lebih besar. Kalau lebih besar berarti ini nomor 3. Itu caranya menghitung ya. Kemudian berarti ini nomor 4. Jadi kalau angkanya sama, caranya menghitung itu dilihat mulai dari depan, mana yang lebih besar itu duluan ya. Jadi ini sudah ketemu RPN yang lama dan RPM yang baru. Kemudian RPN itu kita bandingkan ya. Kita lihat di slide berikutnya. Jadi kita sekarang membuat hipotesa. Kalau tadi membuat suatu upaya-upaya, kira-kira berhasil atau enggak gitu ya. Modus kegagalannya itu nanti berhasil atau enggak gitu ya. Nah, jadi itu namanya hipotesa. Nah, hipotesa itu membandingkan antara RPN yang lama dan RPN yang baru ya. Nah, Bapak Ibu bisa melihat membuat seperti ini, kita bandingkan. Ini contohnya 1, kemudian proses pemberian imunisasi di posyandu ya. Modus kegagalannya tadi kita lihat ya. Ini antrian panjang. Kalau sebelum adanya upaya, RPN-nya tadi 10. Setelah dilakukan upaya tambah kader, RPN-nya 4. Berarti ini sudah turun lebih dari 50% ya. Kemudian yang kedua, balita tertimpa dacin ya. RPN lamanya ya tadi 8. Ini sebelum upaya. Setelah dibuatkan SOP ya RPN barunya berapa? 4. Berarti ini juga turun 50% ya. Oke. Kemudian salah tulis hasil timbangan ya. Nah, tadi upayanya adalah ditulis di kertas. Sebelum hasil ditulis di kertas itu
RPN-nya 32, setelah ditulis di kertas hasilnya 8, berarti ini turun banyak ya. Oke. Ini lebih dari 50%. Oke. Kemudian yang terakhir, salah pemberian vaksin. Ya, tadi salah pemberian vaksin itu tidak membawa KMS, tetap dilayani ya, hanya berdasarkan ingatan ibunya yang antar lah, itu kemungkinan salahnya itu menjadi besar. Nah, nanti RPN lamanya tadi dihitung ketemu 60, kemudian setelah diperbaiki dengan melihat vaksin di KMS itu 16. Nah, berarti ini juga akan turun banyak. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, FMI-nya dikatakan berhasil itu ada syaratnya. Jika RPN lama di RPN baru itu turunnya itu adalah minimal 30-50%. Jadi kalau ada penurunan RPM 30-50% berarti itu FMI-nya berhasil. Nah, seperti yang kita hitung kali ini semuanya itu 50% dan banyak yang lebih. Berarti hipotesa ini kemungkinan berhasil besar. Nah, berarti kalau sudah kita menghitungnya seperti ini, kita terus melakukan uji coba ya. Uji coba menggunakan PDSA ya. Tentang PDSA-nya kita sudah membuatkan videonya, Bapak Ibu tinggal melihat ya tentang PDSA, sehingga Bapak Ibu nanti bisa melihat bagaimana cara melaksanakan PDSA. Jadi di langkah awal itu kita akan mencoba namanya uji coba di skala yang kecil. Nanti di skala yang kecil ya, ini kita coba kalau memang betul RPN-nya itu menjadi turun ya, berarti itu berhasil, dan kalau sudah berhasil berarti nanti baru implementasi di skala yang besar. Itu urutannya seperti itu ya. Tentang bagaimana urutan dari FMEA langkah 1 sampai langkah 8 kita juga sudah buatkan videonya. Bapak Ibu tinggal melihat di video kami yang berjudul FMEA ya. Silakan dinonton supaya Bapak Ibu bisa puas, bisa paham tentang langkah-langkah melaksanakan FMEA. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa beri kami like, subscribe ya, sehingga Bapak Ibu tidak ketinggalan kalau kami upload video yang baru. Dan kalau ada sesuatu yang kurang jelas ya, tolong nulis di komen sehingga nanti kita bisa mendiskusikannya. Dan jangan lupa ya, bantu kami untuk share video ini kepada saudara kita yang lain, agar saudara yang kita juga mengetahui ilmunya sehingga ilmu ini bermanfaat ya. Lebih kurangnya saya mohon maaf ya. Mari kita akhiri tutorial ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.